الفاتحة والقبول والتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة جميع إخواننا الأنبياء والمرسلين والأولياء كان الصالحين من كان جميع مشايخنا في الدين، جميع أمهاتنا وأزواجنا ذريتنا تذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدى من نفع به وبعلومه في الدارين آمين. Kala dalam pembahasan kitab Is'af Talibi Ridhal Khallaq bibayani makarimil akhlaq. Bahasan kitab di halaman 76 sampai dalam bacaan apa yang telah dikatakan oleh Habib Umar, kama sami'an nasu amma hadatha fi Palestin al-mubarakah wa ma qama bihi a'da'ullahi min al-i'tida'i ala ahli dinillahi ta'ala wa ma 'abbaru bihi an ghayrihim wa hanagihim wa higdihim ala al-islami wa ahli al-islam. Dikatakan oleh Habib Umar, sebagaimana manusia mendengar apa yang terjadi di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan untuk penduduk Palestina dan mendapatkan Palestina buat mereka, bumi Palestina buat mereka, amin ya rabbal alamin. Allah sungkurkan mereka musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sungkurkan mereka orang yang mengakui tempat di mana tempat tersebut bukan tempat mereka, yaitu tempatnya masyarakat dan bangsa Palestina. Amin ya rabbal alamin. Amma hadatha fi Filastin al-mubarakah, yang terjadi di Palestina yang penuh dengan keberkahan. Karena di situ tempat di mana di Mi'rajnya, di Isra'nya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang sangat agung di sisi Allah dan di sisi baginda Rasulullah. Setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan yang ketiganya itu adalah Masjidil Aqsa. Di sana baginda Rasulullah mengimami mereka para nabi dan rasul. Dan dari mulai Palestina lah, dari batu Sakhrah lah di Palestina, Allah mi'rajkan baginda Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Jadi penting dalam sejarah kita itu Palestina tempat sucinya kaum muslimin. Ya, Palestina tempat sucinya kaum muslimin. Ada mereka mengaku kaum Nasrani tempat sucinya mereka. Gitu. Ada mengaku Yahudi itu adalah tempat sucinya mereka. Kita lihat dan kita tilik dalam sejarah bahwa Palestina itu adalah tempatnya mereka kaum muslimin asalnya. Wa ma qama bihi a'da'ullahi min al-i'tida, apa yang dilakukan oleh musuhnya Allah lewat permusuhan yang sangat sengit di Palestina, ala ahli dinillah, terhadap agama, terhadap orang yang mempunyai agamanya Allah, terhadap kaum muslimin. Mereka benci betul dengan kaum muslimin, apalagi kaum muslimin Palestina. Masya Allah, kalau perlu untuk ditembak, kalau perlu untuk dibunuh. Nah, ini kita harus tahu. Kita dengar, apalagi di zaman sekarang ini, bukan cuma sekedar kita dengar, kita bisa melihat dan kita bisa menyaksikan lewat televisi atau media-media sosial lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Gitu.
Di sini pembahasan kita tentang da'watul mazlumin minal muslimin, menolong orang-orang yang terzalimi dari kalangan mereka kaum muslimin. Dan ini kaum muslimin, mereka saudara kita. Walaupun kita di negara Republik Indonesia, mereka kaum muslimin berikutnya ada di Palestina, satu kekuatan, satu akidah. Bisa jadi berbeda tempat, berbeda suasana, tetapi akidahnya sama. Mereka adalah ikhwanuna, mereka adalah saudara-saudara kita. Wa ma 'abbaru bihi 'an ghaidhihim, dan apa yang telah mereka ungkapkan tentang murkanya mereka kepada kaum muslimin. Mereka murka, mereka marah sekali kepada kaum muslimin. Wa hanagihim, bencinya mereka kepada kaum muslimin. Wa hibdihim, perasaan permusuhan alal islami wa alil islam, alal islami wa ahlil islam, kepada Islam dan kaum muslimin. Bencinya luar biasa mereka. Makanya pantas dalam firman Allah, walan tarudha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, hatta tattabi'a millatahum. Yang Yahudi dan Nasrani tidak bakal rela, walan tarudha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'ahum, sampai benar-benar engkau mengikuti ajaran mereka. Dan berapa banyak akal bulusnya mereka. Akhirnya ada orang terpaksa mengikuti ajaran mereka setelah kaum muslimin yang tadinya muslim, naudzubillah min dzalik, kemudian menjadi kufur, menjadi murtad. Setelah murtadnya diapain? Ditembak habis-habisan, dipukuli habis-habisan, dirantai habis-habisan, dizalimi habis-habisan. Itulah tipu daya musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di Indonesia sejarah penting. Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, mereka mengikuti perjanjian dengan mereka Belanda. Ketika Tuanku Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro mengikuti perjanjian dari mereka orang-orang Belanda, apa yang terjadi? Ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol, ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Apa yang terjadi? Itulah membuat perjanjian dengan mereka orang-orang kafir. Kita lihat dengan negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Padahal ketika itu sudah merdeka negara Republik Indonesia. Tapi apa yang terjadi tahun 1947? Ada perjanjian Linggarjati, ada perjanjian Meja Bundar, banyak perjanjian-perjanjian, tapi mereka sendiri yang merusak perjanjian tersebut. Kalau kita lihat ada perjanjian Madinah yang dilakukan baginda Rasulullah dengan musuh-musuhnya Allah, orang-orang kafir Makkah. Apa yang terjadi? Mereka yang melanggar. Karena kaum muslimin tidak pernah melanggar perjanjian. Fatabayyana, jelaslah, anna fi tilka diyari madlumina, bahwa di tempat tersebut kaum muslimin banyak terzalimi. Di Palestina banyak terzalimi, ya Allah. Banyak hartanya diambil, bahkan tempatnya diambil, wilayahnya diambil. Bahkan kalau kita lihat sekarang di dalam peta tidak ada Palestina. La haula wala quwata illa billah. Negara-negara mereka, bangsa-bangsa mereka, tanah-tanah mereka, air-airnya mereka, Allahu Akbar. Yang dengan model seperti itu kaum muslimin seharusnya ada timur dan barat, mereka bersatu, menolong mereka minimal dengan doa, menolong dengan berbagai macam fasilitas kesehatan, makanan, minuman, gitu. Yang dekat dengan mereka, Palestina, ikut dalam pertempuran menghadapi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh memberikan pertolongan harta benda dan sebagainya. Ini yang seharusnya dijaga harkat dan martabat kaum muslimin. Dan ini diantara min daruriyatil khams, diantara kewajiban kaum muslimin untuk menjaga 5 perkara. Menjaga agama, menjaga kaum muslimin yang terzalimi. Betapa tidak terzalimi tadi dikatakan, tanah air mereka, bangsa mereka diambil. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Fatabayyana anna fi tilka diyari madlumina min ahli hadil millah. Jelas bahwa kampung-kampung, kota-kota tersebut terzalimi dari orang yang mempunyai agama ini.
kaum muslimin terzalimi di sana. Yajibu nusratuhum, wajib untuk membela mereka, wajib untuk menolong mereka. Bima gadara alaihil muslimun, menurut kadarnya kaum muslimin. Umat Islam di Indonesia perlu untuk menolong mereka dengan apa? Tadi doa, istighatsah, memberikan duit kepada mereka, makanan, minuman, pakaian. Ini namanya pertolongan pula. Gitu. Walaupun kaum muslimin tidak datang ke sana, orang-orang yang dekat seperti yang ada di jalur Gaza, mereka kaum muslimin membela mereka, orang-orang yang ada di Palestina. Min du'ain, dikatakan oleh Habib Umar di sini, membela dengan apa? Menolong dengan apa? Doa. Wa min badlin limalin, dan mencurahkan harta, memaksimalkan harta yang kita miliki, kita beri kepada mereka untuk persatuan mereka, untuk kehidupan mereka, untuk menjaga muruah mereka, orang-orang yang ada di Palestina sana. Wa min musa'adatin bikulli ma amkana lahum, pertolongan yang mungkin pertolongan tersebut sampai kepada mereka. Bismillah, tolong mereka, jangan diam saja. Kalau ada kaum muslimin yang ada di timur terzalimi, kemudian kaum muslimin yang ada di barat diam saja, maka dia bukan kelompok kaum muslimin. Malam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, berarti dia tidak masuk dalam kelompok orang-orang muslim. Sama Palestina, kaum muslimin Palestina dizalimi, umat Islam yang ada di Indonesia diam-diam saja, enggak masuk dalam kelompok kaum muslimin. Yang ada di Amerika atau di mana saja, mereka diam saja, tidak peduli terhadap kaum muslimin Palestina yang sedang diberontak, yang sedang diambil hak dan kekuasaan. Dosa besar. Kadzalika ikhwanuna alladziina yu'anuna adh-dhulma wal ittihada fi ba'd al-biga'i kashishan wa Sumal. Demikian juga saudara kita yang mereka terzalimi, terambil, artinya lagi terampas, hak-hak mereka terampas dari mereka orang-orang kafir di sebahagian negeri seperti di Shishan, Chechnya, di Somalia. Kaum muslimin di sana banyak diporak-porandakan. Apakah kita diam saja? Doa, mencurahkan makanan, mencurahkan pakaian, mencurahkan duit yang kita miliki buat mereka. Wa ghairiha minal biga'i allati yata'arradu fiha al-muslimuna li'adal kuffari wa intihakihim li'urumatihim wa i'tidaihim 'alaihim. Itu, dan demikian juga ada di sebagian tempat yang dimana kaum muslimin disakiti oleh mereka orang-orang kafir, tersakiti mereka kaum muslimin. Mereka Allah, kan saya sudah katakan, kaum muslimin di mana dia menjadi mayoritas, maka dia menjadi pelindung untuk siapa saja, untuk yang beragama apapun, ketika itu terlindungi. Dan ini kejadian yang nyata. Tapi di mana kaum muslimin menjadi minoritas, diambil hak-haknya mereka. Kaum muslimin ketika menjadi minoritas, terkungkung hak dan kewajiban mereka. Na'udzubillah, dan ini terjadi, jemaah. Maka dari itu beruntung di mana negara, di mana tempat yang mayoritasnya kaum muslimin. Kenapa? Islam membawa rahmatan lil alamin. Islam mempunyai akhlak, Islam mempunyai wibawa. Itu yang terjadi. Jadi kita nggak bisa pungkiri kejadian yang sudah terjadi. Alhamdulillah, karena kaum muslimin mengikuti junjungannya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa intihakihim li hurumatihim, karena mereka sudah mengambil kehormatan mereka kaum muslimin. Wa i'tidaihim 'alaihim, dan memusuhi kaum muslimin. Di mana saja banyak kaum muslimin dimusuhi, dizalimi bi ghairi haq, tanpa hak. Yajibu nusratuhum bima stata'al insan. Ketika itu wajib menolong mereka kaum muslimin apa yang dimiliki kemampuan oleh kaum muslimin yang lain. Apa yang kaum muslimin bisa mampu untuk menolong mereka? Dengan doa, dengan zikir, dengan istighatsah, sampai berapa banyak dengan pembacaan wirid, misalnya zikiran Hizbul Latif, Hizb dan sebagainya, Hizbul Bahar dan sebagainya, sampai kepada mereka, porak-poranda mereka musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala.
kita punya harta, kita punya tenaga, kita punya apapun, kita beri kepada mereka. Kaum muslimin yang tertindas, kaum muslimin yang terzalim, menurut kadar kemampuan yang kita miliki, insyaallah. Maka itu diantara kekuatan sandaran mereka kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lainnya. Jamaah sekalian, fa insyaallah kita di dalam Nabawi TV kita ini sekarang hadir bersama kita tokoh Tarim, alhamdulillah salah satu staf pengajar yang datang dari Darul Mustafa Lidirasatil Islamiyah Aidid Tarim Hadramaut, dan juga staf pengajar di beberapa ma'had yang ada di Tarim Hadramaut yang berada di bawah lindungan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, yaitu Al-Habib Saleh bin Yahya Maulad Dawila. Fa insyaallah alladhi bayashrah an mas'alatina hadhihi fi mas'alati nusratil madlumin minal muslimin, ay yansurul muslimuna haitsuma kanu wa aynama kanu yansuruna al muslimin al madlumin imma bijuhdihim bil mal, imma bijuhdihim bid du'a, imma bijuhdihim hatta dakhalu lil ghazwa, hatta yadkhuluna fil ghazwa. Limadha? Lian yansura al-muslimin al-madlumin. Wakada fa insyaallah alladhi bikammil hadhihi al-mas'alah alladhi kama qala Habibuna Umar, fa insyaallah li al-Habib Saleh bin Yahya Maulad Dawila wa ilayhi falyatafaddal majuran. Alhamdulillah, alhamdulillah الذي فتح أبوابه لنستمطر رحماته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita minta kepada Allah agar terbuka pintu-pintunya Allah, dan dialah yang membuka pintu-pintunya untuk Allah Subhanahu wa taala turunkan kasih sayangnya, dan kita minta agar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. وجعلها عبر جميع الوسائل, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara berbagai macam urusan وفي جميع الأوقات والأحوال, di berbagai macam urusan, di berbagai macam pelaksanaan waktu dan keadaan yang ada. ونصلي ونسلم على سيدنا الذي علمنا وأرشدنا إلى الطريق المستقيم. Dan kita bersalawat dan salam kepada junjungan kita yang telah mengajarkan kita, yaitu Nabi besar Muhammad, menuju jalan yang lurus. ونحن الحمد لله بهذه الوسائل نتذاكر فيما بيننا. Dan kita alhamdulillah lewat perantaraan Nabawi TV kita ini, kita saling bermudakar di antara kita, insyaallah. ينبغي للمؤمن كل الوسائل يستخدمها في دين الله تعالى. Yang selayaknya seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbagai macam elemen, berbagai macam sarana itu dijadikan untuk mengabdi di jalannya Allah Subhanahu wa taala. ولو كانت بعض الأجهزة من صنعها الكفار. Walaupun ada sebahagian itu dibuat oleh mereka orang-orang kafir. يقال نسعى في إسلامها هذه الآلات تجعلها مسلمة. Dan dikatakan kita jadikan alat-alat tersebut walaupun diproduk oleh mereka orang-orang kafir, kita jadikan alat-alat tersebut insyaallah menjadi alat-alat Islam. تجعلها مسلمة بحيث أنها تستخدم في نصرة الإسلام. Jadikan alat Islam, kenapa? Karena digunakan untuk menolong Islam dan umat Islam. ونشر الإسلام. Dan untuk mengembangkan Islam. في هذا الكتاب وفي هذه اللحظات dalam kitab ini dan dalam kesempatan ini تكلم عن موضوع نصرة المظلوم.
dan berbicara tentang bagaimana menolong mereka kaum muslimin yang terzalimi. Nusrat al-mustad'afin, Menolong mereka orang-orang yang tidak berdaya. لو جئنا إلى الدين الإسلامي Ketika kita kembali ke dalam agama Islam, وعلى رأسهم الذي جاء عبره الإسلام وهو سيدنا محمد, yang pemimpin Islam yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وتفكرنا في أحواله, dan kita mampu merenungi dengan keadaan baginda Rasul Muhammad, وتفكرنا في أخلاقه kita merenung di antaranya tentang akhlaknya ورحمته العامة, dan kasih sayangnya baginda Rasulullah kepada orang-orang yang awam. كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Itu kasih sayangnya baginda Rasulullah kepada alam semuanya, sebagaimana Allah berfirman, tidaklah kami mengutus kepada engkau kecuali merupakan kasih sayang untuk العالمين كل الإنس والجن. yang disebut dengan alam di sini yaitu rahmah kepada manusia dan jin. كل ما سوى الله العالمين. Selain Allah itu namanya alam. من حيوان, Hewan, من نبات ومن غيرها. tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. ونبينا محمد رحمة للعالمين. Dan Nabi kita Nabi Muhammad adalah kasih sayang untuk seluruh alam. تتضح وتبرز رحمة النبي صلى الله عليه وسلم Sangat jelas dan sangat nampak kasih sayangnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam عند نصرته للمظلوم, ketika menolongnya Nabi Muhammad kepada mereka yang terzalimi. ونصرته للضعفاء, Menolongnya Nabi Muhammad kepada mereka orang yang tidak berdaya. ولو لم يكونوا حتى مسلمين. Andai kan tidak ada itu hatta mereka kaum muslimin. عندما نقرأ السيرة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, Tatkala kita membaca sejarah Rasulullah, قال النبي صلى الله عليه وسلم Nabi bersabda, دعيت إلى حلف في الجاهلية في نصرة المظلوم. aku pernah diundang dalam satu perjanjian di dalam era jahiliyah untuk menolong orang yang terzalimi. قال النبي لو دعيت في الإسلام لأجبته. Nabi bersabda, andaikan aku diajak untuk permasalahan Islam, pasti akan aku ikuti. هذا الكلام له قصة في السيرة النبوية. Yang ucapan tersebut ada dalam sejarah kenabian Rasul Muhammad. قبل بعثة نبينا محمد, Sebelum kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, دخل رجل من العرب إلى مكة. ketika itu ada seseorang dari bangsa Arab datang ke kota Makkah. فأخذ ماله وأغراضه. Kemudian harta dan benda-benda yang dimiliki dicuri, أي ظلم. dizalimi. فصاح في أعلى مكة. Kemudian orang tersebut berteriak di tempat ketinggian di kota Makkah. صاح ينادي يريد أن ينصروا العرب. Berteriak minta pertolongan kepada bangsa Arab. وقبله كانت مظالم. Padahal sebelumnya banyak kezaliman yang sudah dia lakukan. فاجتمع كبار العرب في مكة. Pembesar Arab ketika itu berkumpul di Makkah, وكبار أهل قريش, dan pembesar mereka dari bangsa Quraisy. الذي فيهم الوازع الخير. Di antara mereka ada yang memberikan banyak kebaikan. وعملوا اجتماعا. Kemudian mereka mengadakan satu pertemuan. الاجتماع مقصوده نصرة المظلوم. Pertemuan yang tujuannya untuk menolong orang yang terzalimi tersebut.
ودعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian mereka mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والنبي حضر معهم. Alhamdulillah Nabi Muhammad hadir bersama mereka. وتشاور معهم. Kemudian bermusyawarah kepada mereka. في إيجاد حل لنصرة المظلومين. Untuk bagaimana caranya menolong orang yang terzalimi tersebut. النبي بعد ذلك في الإسلام يفتخر. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah masa keislamannya beliau bangga ويذكر تلك الحادثة. dan ketika itu beliau menyebutkan kejadian tersebut. يقول دعيت حلفا في الجاهلية لنصرة المظلوم لو دعيت في الإسلام لأجبته. Aku pernah diundang untuk dalam satu perjanjian di masa jahiliyah yang andaikan aku diundang dalam permasalahan Islam akan aku hadir dalam pertemuan tersebut. بيجيب النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian Rasulullah datang. وله قصة كذلك. Kemudian ada kisah berikutnya. جاء رجل وكان أخذ ماله أبي جهل. Kemudian ketika ada seseorang datang mengambil harta Abu Jahal. وظلمه أبو جهل. ظلمه. يأخذ مال أبي جهل. لا أبي جهل يأخذ مال ذاك الرجل المظلوم. Ketika itu seseorang itu diambil hartanya oleh Abu Jahal. ويظلمه. Kemudian Abu Jahal berbuat zalim kepada orang tersebut. وجاء يكلم ذاك الرجل يكلم أهل قريش. Kemudian berbicara orang tersebut yang terzalimi kepada penduduk-penduduk Quraisy. يريد منهم أن ينصروه ويخرجوا ماله من أبي Minta لهب. kepada pembesar Quraisy agar si Abu Jahal tersebut mengembalikan hartanya. والأهل قريش يريدون أن يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian mereka orang Quraisy mengolok-olok Nabi. فقالوا ذاك الرجل هناك لذاك الرجل المظلوم إذا تريد مالك يخرج ندلك على رجل يستطيع أن يخرج مالك من أبي جهل. Orang tersebut yang terzalimi berkata, kalau misalnya harta tersebut bisa diambil, itu bisa saja diambil dari Abu Jahal. وهم يعرفون أن أبي جهل أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. Mereka tahu bahwa Abu Jahal itu mempunyai permusuhan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad. ولا يمكن أن يسمع أو يطيع كلام النبي إذا قال له رد مال الرجل. Tidak bakal mungkin mereka bakal percaya dan mengikuti sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بل قد يصدر منه أذى أو شتم. Atau bahkan bisa jadi mereka menyakiti atau menghina Nabi Muhammad. إذا جاء النبي وكلمه. Ketika datangnya Nabi Muhammad. وأخذوا هذا الرجل ودلوه على بيت النبي. Kemudian orang tersebut datang kemudian meminta nasihat kepada Nabi. يريدون أن يستهزئوا. Mereka ingin untuk mengolok-olok Nabi. خرج النبي وراء الرجل. Nabi SAW keluar dan berada di belakang orang yang terzalimi. فقال له أريد مالي من أبو جهل. Kemudian orang yang terzalimi tersebut mengatakan, aku menghendaki hartaku yang sudah diambil dari Abu Jahal. لأنه ظلمني. Karena Abu Jahal sudah berbuat zalim kepadaku. ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ Bagaimana ketika itu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? قال قم بنا نذهب إلى أبي جهل نطلب منه مالك. Kalau begitu jadinya, ayo kita berangkat ke rumah Abu Jahal, kita minta harta engkau. خرج النبي والرجل. Kemudian ketika itu Nabi dan orang yang terzalimi tersebut berangkat. وكفار قريش ينظرون ويتابعون من بعيد. Kemudian ketika itu orang-orang kafir Quraisy mengikuti dan melihat dari arah belakang, dari jarak yang sangat jauh. فالنبي دق الباب.
Ketika itu Nabi Muhammad mengetuk pintunya Abu Jahal. خرج أبو جهل Keluarlah ketika itu Abu Jahal. فقال له النبي Nabi bersabda, إن ذاك الرجل يريد ماله فأعطه ماله ووفه حقه. sesungguhnya orang tersebut terzalimi dan engkau sudah mengambil hartanya, berikan. Karena engkau sudah menyeleweng hak-haknya, berikan harta tersebut kepada orang yang terzalimi ini. لم يرد أبي جهل بشيء بل ارتعب جسمه وقال سمعا وطاعة. Ketika itu Abu Jahal menolak dan kemudian dia punya jasad merasa menggigil sambil mengatakan kami dengar dan kami taat. ودخل إلى البيت وجاء بالمال وأعطى الرجل. Kemudian Abu Jahal tersebut masuk ke rumahnya dan mengambil harta yang sudah diambil Abu Jahal kepada laki-laki yang terzalimi tersebut. فخرج النبي والرجل وولوا. Akhirnya Nabi dan orang yang terzalimi tersebut keluar. جاء الكفار كفار قريش إلى أبي جهل. Kemudian ketika itu orang-orang kafir Quraisy datang ke Abu Jahal. فقالوا له ما لك تطيع أمره. Ya Abu Jahal, ada apa engkau? Engkau bisa mengikuti perintah yang datang dari Muhammad, kata orang kafir. ما أن قال لك اعطي ذاك الرجل حقه إلا وذهبت بسرعة وأعطيته حقه. Apa yang membuat engkau bisa patuh terhadap ucapannya Muhammad yang Muhammad mengatakan beri harta tersebut yang sebagaimana engkau berbuat zalim kepada orang tersebut dan engkau bersegera untuk mengambil harta dari orang tersebut? قال كان النبي عندما تكلم كان فوق رأسه فحل يعني جمل كبير فاتح فاه فوق. Ketika baginda Rasulullah berbicara, kata Abu Jahal, itu terlihat di atasnya itu ada jamal, yaitu onta yang sangat besar. Itu yang sangat besar, siap untuk memakan Abu Jahal tersebut. فخفت إن لم أطعه سيلتهم رأسه كاملا. Oh, kalau misalnya aku tidak taat kepada Muhammad, kata Abu Jahal, maka jamal tersebut, yaitu unta yang besar tersebut, bakal melahapku. لم يرى ذا أحد إلا أبو جهل. Orang-orang tidak melihat, cuma Abu Jahal melihat. نستفيد من ذلك أن النبي خرج في نصرة مظلوم وهو ليس مسلم. Dan ketika itu terlihat betapa Nabi Muhammad menolong orang yang terzalimi walaupun dia bukan seorang muslim. ونصرة المظلومين النبي صلى الله عليه وسلم له حكايات كثيرة. Karena memang Nabi menolong mereka, orang-orang yang terzalimi itu banyak sekali ceritanya. حتى ورد في الحديث في الآثار Sampai ada di dalam al-athar أن الله دعوة لا ترد وهي دعوة المظلوم على الظالم. Ittaqu da'watal mazlumin. Itu dalam sabda baginda Rasulullah, hati-hati kalian, takut kalian doa orang-orang yang terzalimi, karena doa dari mereka orang yang terzalimi, doanya itu tidak mungkin ditolak. بعض العلماء قالوا حتى لو كان كافر للمظلوم فقط. Walaupun dia adalah seorang kafir yang teraniaya, itu bisa doanya tembus. Ketika teraniaya, ini orang kafir ketika teraniaya saja. يقول دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. Karena doa dari orang yang terhina, orang-orang yang teraniaya, doanya itu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijabnya. والمظلوم والمستضعفين, Orang-orang yang terzalimi dan orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan, أمرنا الإسلام إذا كانوا خصوصا مسلمين يكون الواجب آكد علينا. kita diperintahkan oleh syariatul Islam untuk selalu menolong mereka, apalagi mereka adalah kaum muslimin. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda في الحديث الصحيح dalam hadis sahih, انصر أخاك. Al-Zalim wal-Mazlum, dalam sabda baginda Rasulullah, tolong saudara engkau yang berbuat zalim, انصر أخاك ظالما أو مظلوما. tolong saudara engkau yang zalim maupun yang terzalim. فقالوا الصحابة ننصر أخانا مظلوما. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana mungkin kami bakal menolong saudara kami yang berbuat zalim dan yang dizalimi? كيف ننصره وهو ظالم؟ Bagaimana mungkin kalau kami menolong saudara kami yang berbuat zalim, dia berbuat zalim, bagaimana mungkin? فقال النبي تكفه عن ظلمه. Baginda Rasulullah menjawab, engkau hilangkan keburukannya dari kezalimannya, engkau buang kezalimannya dari dirinya. تنصره بأن تكفه عن الظلم. Artinya engkau menolong orang yang berbuat zalim, engkau hilangkan kezaliman tersebut. كيف يكون كما سمعتم كيف يكون واجبنا تجاه المستضعفين والمظلومين من المسلمين؟ Dan bagaimana keadaan untuk menolong mereka, orang-orang yang terzalimi dan orang-orang yang teraniaya? أول شيء أن نحزن. Proses yang pertama, duka. وأن نحزن في قلوبنا على ما أصابهم. Pertama, duka di dalam hati kita bersama apa yang terjadi di dalam kaum muslimin yang terzalimi tersebut. لماذا؟ لأننا كما قال النبي جسد واحد. Kenapa kita harus menolong mereka? Karena sabda Rasulullah dalam sabdanya, kita bagaikan satu tubuh. النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين بالجسد الواحد. Karena baginda Rasulullah memberikan perumpamaan kepada kita, sesama orang yang beriman itu bagaikan satu tubuh. قال نبينا محمد صلوا عليه اللهم صل عليه. Nabi sallallahu alaihi wasallam مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم. Perumpamaan orang muslim dalam rasa kasih sayang mereka, dalam rasa kedekatan mereka, dan dalam rasa cinta kasih sayangnya mereka, كمثل الجسد الواحد. bagaikan satu tubuh. إذا اشتكى منه عضو Ketika salah satu anggota tubuh merasa sakit, تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. maka anggota tubuh yang lainnya akan menjadi susah tidur lantaran demam yang dimiliki oleh anggota tubuh yang lain. الجسد إذا أصبت بإصابة في رجلك. Contoh, ketika ada seseorang kena luka أو في di يدك kakinya atau tangannya, يكون أثر هذه الإصابة أن تصاب كل الجسد يكون فيه حمى bisa وتعب. jadi kaki yang sakit dan tangan yang sakit, anggota tubuh yang lain bisa jadi demam. من أثر ماذا؟ Apa sebabnya? من أثر أذى في الرجل، جرح في الرجل أثر على الجسم فنتج حمى في الجسد. Lantaran apa? Lantaran ada luka atau sakit yang ada di kaki. وإذا كان المسلمين استضعفوا أو اضطهدوا أو ظلموا في مكان، Kalau misalnya ada kaum muslimin yang ditolak, yang terzalimi di satu tempat, لا بد أن يصل لك الأثر من الحزن والأسى. wajib terdampak dalam kaum muslimin yang lainnya merasa duka والهم. dan mempunyai rasa هذا أول شيء. dan merasa tersakiti gitu. Dan ini awal pertama kali dalam satu proses untuk menolong mereka kaum muslimin yang الهم terzalimi, والحزن الذي يصيبك في القلب. yaitu dengan rasa duka dan bingung, tapi untuk membuka proses untuk menolong mereka kaum muslimin yang terzalimi. ثم تسارع في نصرتهم وفي رفع الأذى عنهم. Kemudian bersegera yang proses yang kedua,
untuk mengangkat berbagai macam bala dan musibah yang mengenai kaum muslimin yang terzalimi. Imma bil yad atau ghairaha. Bisa jadi dengan tangan atau dengan anggota tubuh yang lainnya. In lam tastati' fatansurhum bid du'a. Ketika tidak mampu untuk menolong mereka, terjun di tempat mereka atau menolong dengan berbagai macam kondisi yang kita miliki, maka minimal berdoa untuk mereka. Wad-du'a laysa basit, ad-du'a mukhul ibadah. Karena permasalahan doa itu bukan masalah remeh. Doa itu adalah intisari ibadah. Tad'u lahum fi jami' al-awqat was-sa'at. Selalu mendoakan mereka kaum muslimin yang terzalimi di setiap waktu. Wa idza lam tastati' wa kadzalika tansuruhum idza yassara Allahu laka bil mal. Demikian juga kita ketika mampu untuk menolong mereka, kita tolong mereka lewat harta. Wa jami' ma yassarahu Allahu lak. Seluruh yang Allah Subhanahu wa taala permudah. Tansuruhum bil jah. Engkau tolong mereka dengan martabat kekuatan yang kita miliki, pangkat. Tansuruhum bil kalimah. Atau dengan ungkapan kalimat. Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdal jihad kalimatu haqq 'inda sultanin jair. Seafdal berjuang di jalan Allah itu adalah satu ungkapan kebenaran kepada sang raja yang kejam. لو رأينا أحوالنا عن هذه الواجبات تجاه المسلمين, yang andaikan kita lihat keadaan kita, bagaimana kewajiban kita kepada sesama muslim في هذه الأزمان, di zaman ini, نرى فرق كبير. banyak perbedaan yang sangat. ننظر إلى الشاشات. Coba kita lihat di dalam ونرى المسلمين yuqtalun. Di dalam internet kita, oh masya Allah berapa banyak mereka kaum muslimin dibunuh, wa yattahadun, kemudian dibuang dari tempat, wa yantahikun fi a'radihim wa amwalihim, diambil harta bahkan kehormatannya. thumma ba'da dhalika nadhak wa namrah wa la nahzan. Kemudian setelah kita melihat model seperti itu, malah kita bergembira, kita mendendangkan, tidak ada rasa peduli dan tidak ada rasa duka dengan kejadian tersebut. Al-Habib Masyhur bin Hafidh rahimahullah ta'ala, Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Sa'ad bin Hafidh, yang semoga beliau diberikan kasih sayang oleh Allah, عندما حدثت بعض الحروب والفتن, ketika beliau berbicara sebahagian pertempuran, fitnah-fitnah yang ada في كثير من البلدان, yang ada di berbagai macam negara, قال أنا أستغرب من المسلمين من بعض الناس. Aku merasa aneh kepada sebagian mereka kaum muslimin. ينظر إلى الشاشات والمسلمين يقتلون. Melihat di internet kaum muslimin banyak dibunuh. ثم بعد ذلك يأكل ويأكل. ثم بعد ذلك بعد ما يأكل ينام ولا هم ولا غم فيه. Kemudian ketika itu setelah melihat di internet, enak-enakan makan, tidur, tidak ada perasaan jiwa ketika kaum muslimin terbunuh di sana dan di sini. قال حبيب مشهور نحن ليس عندنا شيء من الشاشات ولا نرى شيء. Kami tidak punya internet, betul, kata Habib Ali Masyhur. وإنما لما يسمع بس يتأثر. Ketika kami mendengar, ada dampak dalam diri kami. عندما بدأت الكورونا هذه, ketika zaman mulainya corona, ketika itu الحبيب مشهور متأثر, ترى الآثار في محاضراته وفي كلامه. Ketika itu Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Sa'ad bin Hafidh itu terdampaki rasa duka. Itu dilihat di sebagian kalimat-kalimat beliau dalam ceramah-ceramahnya. ويدعو بأن الله يرفع البلاء. Dan beliau langsung berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat berbagai macam bala.
هكذا أحوال الصالحين. Lihat, demikianlah keadaan mereka kaum salihin. إذا سمعوا أخبار يهتمون ويغتمون. Ketika mereka kaum salihin mendengarkan satu kabar, mereka peduli dan bagaimana caranya untuk mengambil jalan keluarnya buat mereka. ويتعبون حتى تتعب أحوالهم. Sampai keadaan mereka merasa tercapekkan. قالوا أولاده حتى بعض الأخبار لا نقول له حتى لا يتأثر. Bahkan anak-anak mereka kaum salihin, anak-anaknya mereka kaum salihin sengaja tidak mau memberikan kabar kepada orang tuanya agar orang tuanya tidak memikirkan dengan berkelebihan. Karena ketika mendapatkan kabar, orang tuanya langsung memikirkan tentang kejadian kaum muslimin yang didera, kaum muslimin yang dibunuh, kaum muslimin yang dizalimi. ولا هذا أول شيء، لا هناك هم. Banyak kaum muslimin yang tidak ada kepedulian kepada muslimin yang lain. ولا هناك دعاء. Tidak ada doa kepada mereka sesama muslim. دعاء أن يرفع البلاء وينصر المسلمين. Yaitu doa agar Allah mengangkat bala dan menolong mereka kaum muslimin. ولو دعينا. Andaikan kita menyeru, ندعو باللسان. kita menyeru, kita berdoa lewat lisan kita من غير اضطرار. tanpa merasakan kewajiban yang penuh, من غير بكاء. tanpa perasaan darurat atau tanpa perasaan dan tanpa nangis. يقول الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. Adapun orang yang memang ketika berdoa merupakan sebuah kewajiban yang harus dia berdoa. هكذا أحوالنا. Demikian keadaan kita. إذا نحن ظلمنا أو أخذ شيء من حقوقنا. Contoh ketika kita dizalimi atau harta yang kita miliki diambil orang, وندعو بخشوع وحضور وبكاء. kita langsung berdoa kepada Allah khusyuk. Kemudian dalam hadir kita dalam berdoa, kenapa? Harta kita diambil orang atau kita dizalimi orang. أما عندما ندعو المسلمين لا هناك توجه بالقلب. Tapi ketika mendoakan kaum muslimin yang lain, ketika berdoanya tidak ada kekhusyuan. فينبئ عن عدم اهتمام في القلب. Ada terlihat di dalam hatinya tidak ada kepedulian kepada sesama muslim. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita semuanya mendengar, من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. man lam yahtamma, barang siapa yang tidak peduli kepada urusan mereka sesama muslim, maka dia bukan kelompok muslimin. نحن نسمع ونتتبع أخبار المسلمين ولكن لا يوجد آثار الهم على أحوالنا. Kita seringkali melihat dan mendengar kejadian kaum muslimin, namun kenapa tidak ada dampak di dalam kehidupan kita? متى تكون النصرة من الله سبحانه وتعالى؟ Bagaimana mungkin datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala إذا صار المسلمين مثل الجسد الواحد. kalau kita tidak meyakini bahwa kaum muslimin itu bagaikan satu tubuh كلهم يتأثرون. yang seharusnya setiap kaum muslimin mempunyai dampak, mempunyai kepedulian. وردت حكايات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Ada sejarah tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu في خلافته. ketika di masa kepemimpinan beliau. أحد اليهود تعرض لامرأة مسلمة. Salah seorang Yahudi itu merasa terganggu dengan seorang muslimah. حاول أن يكشف شيء من جسدها من Yaitu ثوبها. kira-kira seorang muslimah tersebut dibuka auratnya وحاول أن يستهزئ بها ويمزح عليها. dan mulai menjelek-jelekan dan menjelek-jelekan perempuan tersebut dan mengadakan satu ungkapan
yang batil atau dibercandakan secara batil. حادثة بين رجل وامرأة فقط. Kejadian antara laki dan perempuan saja. لكن عمر جهز جيشا غضب وجهز جيش كامل لحادثة بسيطة. Kemudian ketika itu Sayyidina Umar merasa marah, seakan-akan satu pasukan merasa marah. حتى يقف اليهود عن حدهم. Sampai ketika itu orang Yahudi tersebut ada di hadapannya, أن ويعلمهم أن أذى مسلم واحد أذى لنا كلنا المسلمين. barang siapa yang mengganggu seorang muslim berarti dia mengganggu muslim yang lain. Ketika itu orang Yahudi itu laki-laki meremehkan perempuan muslimah, membuka auratnya. Malah Sayyidina Umar bin Khattab kalau menyakiti seorang muslim berarti menyakiti seluruh muslim yang ada. الآن أذى لكثير من المسلمات. Berapa banyak kita lihat di berapa macam negara-negara yang ada, mereka meremehkan muslimah. لم يتحرك الحكام ولا الأفراد. Mereka para pemerintah tidak ada gerakan. Bahkan atau pribadi-pribadi muslim tidak ada gerakan. Padahal seorang muslimah dijelek-jelekan oleh mereka orang-orang kafir yang ada di luar sana. Contohnya, ولا حتى غضب يوجد عندهم. tidak ada rasa marah di kalangan kaum muslimin. يتداولون أشياء تحدث لمظلومين يتداولوها في وسائل الإعلام. Mereka mengungkapkan di berbagai macam media من غير تأثر. tapi nggak ada dampaknya. Mereka mengungkapkan ini berita-berita seorang muslimah misalnya dizalimi di negara ini, cuma sekedar menggonta-ganti berita ini dan ini sampai berita tersebut misalnya sampai berita viral, tapi tidak ada dampak di dalam hati mereka. بعد ذلك بعد كثرة مداولة هذه الحوادث. Bahkan setelah kejadian ini terus diketahui oleh banyak orang, يصبح عند المؤمن شيء عادي. sampai mereka orang mukmin yang lain merasa ini ada hal yang biasa. Astagfirullah. شيء عادي ولا يتأثر. Ini perlu ada dampaknya, ini udah hal yang biasa. Astagfirullah. ينبغي أن لا ترسل شيء ينقص من مكانة المسلم، لا ترسله، لا تتراسل به في في وسائل الإعلام. Yang ketika itu tidak penting untuk saling memberikan wacana di dalam media sosial masyarakat, حتى لا يعتادوا المسلمين ويكون في قلوبهم شيء عادي. sampai pada akhirnya muslimin tidak mempunyai pemahaman bahwa ketika ada seorang muslim yang terjajah, seorang muslim yang terzalimi, yang pada akhirnya mengatakan ini adalah hal yang biasa. هذا هو الذي ينبغي أن نحول حالنا إلى أحسن الأحوال. Inilah di mana kita berusaha untuk merubah keadaan kita untuk keadaan yang lebih baik. وينبغي كذلك في هذا الأوقات وفي رمضان الذي يستجاب فيه الدعوات. Demikian juga dalam waktu-waktu yang sekarang kita berada, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang diterimanya doa. أن ندعو للمسلمين أن الله يفرج على المسلمين. Kita berdoa kepada mereka kaum muslimin agar Allah Subhanahu wa taala membuka keterbelengguan kaum muslimin. وينصر المظلومين. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong mereka orang-orang yang terzalimi dari kalangan kaum muslimin. ويؤمنهم في أوطانهم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan buat mereka di negerinya mereka. ولا يسلط عليهم كافرا ولا ظالم. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya kaum muslimin. ويولي عليهم خيارهم. Dan Allah berikan pemimpin kaum muslimin adalah orang yang terbaik dari kalangan kaum muslimin. للصائم عند فطره دعوة لا ترد. Karena orang yang berpuasa ketika dalam keadaan puasanya, ketika mau berbuka puasa, itu adalah doa yang tidak pernah ditolak.
قالها من قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. Demikian yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah. فاجعل لك بعض الأيام دعوة للمسلمين. Jadikan mulai sebahagian waktu, sebagian hari kita untuk selalu mendoakan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala yu'tika thawabahum. Allah bakal memberikan pahala kepada engkau, pahalanya mereka. Wa yudkhil fi qalbika al-ham li ajlihim. Dan mulai kita masukkan di dalam hati kita ada rasa keprihatinan di dalam hati kita. Ramadan yustajabu fihi ad-da'awat. Ramadan, ingat jemaah sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Ramadan itu sangat diterima doa. Ramadan rahmatuhu wasi'ah. Ramadan bulan yang dimana kasih sayangnya Allah itu sangat luas. Wa kadzalika min rahmatina al-muslimin an nad'uhum ila al-khairat. Maka dari itu kita seorang muslim selalu mempunyai rasa cinta kasih. Contohnya kita selalu mendoakan kebaikan kepada mereka. Wa nad'uhum ila an yuwajjihu qulubuhum ila Allah. Dan kita berdoa kepada mereka agar hati-hati mereka selalu mempunyai hadapan dengan Allah. Allah huwa alladhi yastati' an yansurhum. Allah Maha mampu untuk menolongnya. Allah huwa alladhi yastati' an yarfa' al-madhalim. Allah maha mampu untuk mengangkat berbagai macam kezaliman. Allah huwa alladhi yastati' an ya'izzuhum. Allah mampu untuk mengagungkan mereka. Fa idal muslimun tawajjahu ila Allah. Kalau begitu jadinya kita kaum muslimin mulai untuk selalu kita hadapkan hati-hati kita kepada Allah. Ja'at an-nusra min Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti akan datang pertolongan yang datang dari Allah. Asal Allah subhanahu wa ta'ala an yuballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah sekarang sudah dihadapkan di bulan suci Ramadan sekarang ini Allah. Wa ya'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa 'ala qira'at al-Qur'an. Ya Allah fi Ramadan hada, ya Allah dalam Ramadan kali ini jadikan kami pertolongan kepada Engkau untuk kami selalu membaca Al-Qur'an. Wa yaj'al Ramadan hadha al-'am min abrak al-a'wam 'ala ummat sayyidina Muhammad. Dan jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terindah untuk selalu menolong umat Nabi Muhammad. Yu'izzu fihi al-muslimin wa ahla ta'atihi wa al-muqbilin 'alayh. Yang menjadi sebab jayanya kaum muslimin dan orang-orang taat di Ramadan ini dan membuat kejayaan kepada mereka kaum muslimin yang lain. Yarfa' al-madhalim 'an al-muslimin. Agar Allah Subhanahu wa taala menolak berbagai macam kezaliman dari kalangan kaum muslimin. Ya'izz al-muslimin. Orang-orang muslim menjadi jaya. Ya Rabbal alamin, wa anna Allah Subhanahu wa taala yatub alaina wa ala jami' al-muslimin. Semoga Allah terima taubat kita dan taubat mereka kaum muslimin. وأن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاتنا إلى حسنات تامات. Allah Subhanahu wa taala merubah kesalahan-kesalahan kami menjadi kebaikan. برحمتك يا أرحم الراحمين. Birahmatika, dengan rahmat Engkau ya Allah yang Engkau sebaik-baik memberikan kasih sayang. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Dan وسلم. semoga salawat, salam dan salam sejahtera selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian jemaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah yang seharusnya ada di dalam kepribadian kita sebagai seorang muslim. Ada rasa, ada zauq, ada kepedulian kita kepada sesama muslim. Di mana muslim yang ada di timur mempunyai kepedulian kepada muslim yang ada di barat. Kaum muslimin yang ada di utara mempunyai kepedulian kepada kaum muslimin yang ada di selatan. Wahakadha, demikian kaum muslimin. Dengan bersatunya kaum muslimin, dikatakan oleh Habib Saleh tadi, maka akan datang pertolongan yang datang dari Allah. Allah mampu untuk menolong tanpa sebab. Allah mampu untuk menjayakan kaum muslimin tanpa sebab. Tapi dengan sebab yang kita lakukan dengan perjumpaannya kita dengan kaum muslimin yang lain. Contohnya lewat majelis yang mulia ini di Nabawi TV, perkumpulan kaum muslimin. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa keki, tidak ada rasa keburukan, tidak ada rasa kezaliman kepada sesama muslim.
insyaallah dalam Ramadan kali ini fi Ramadanina hada, dalam Ramadan kita kali ini Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan yang terindah buat kita dan kaum muslimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.